Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi sha'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Di hari yang ke-13 ini insyaallah kita akan lanjutkan perenungan kita terhadap surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau ingin menjadikan orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami adalah yang bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya telah dijelaskan makna khalifah, yakni pengganti oleh Imam Al-Qurtubi. Khalifatan ai yakhlufu man kana qablahu minal malaikah fil ardi. Bahwa khalifah itu maknanya adalah yang menggantikan yang sebelumnya dari para malaikat di bumi. Juga ada yang menjelaskan au man kana qablahu min ghairil malaikah, atau Nabi Adam ini sebagai khalifah menggantikan yang sebelumnya di muka bumi selain daripada malaikat. Ada yang memaknanya adalah jin. Kemudian fungsi daripada Nabi Adam alaihissalam huwa khalifatullahi fi imdai ahkamihi wa awamirihi, adalah menggantikan yang sebelumnya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Adam kemudian banyak nabi dan rasul diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, setelah baginda Rasulullah SAW tidak ada, siapa kemudian yang memimpin atau mengurusi umat Islam? Hal demikian dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, bahwa kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakthur. Adalah Banu Israel, mereka yang mengurusi mereka itu adalah para nabi. Ya, misalnya kita tahu bahwa nabi paling banyak itu diturunkan kepada Banu Israel. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ya, kalau satu nabi wafat, meninggal, digantikan lagi, diutus lagi oleh Allah seorang nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasulullah, akan tetapi tidak akan ada nabi lagi setelahku. Wa satakunu khulafa'u, yang akan ada, yang akan mengurusi kaum muslimin adalah khulafa'u. Khulafa itu jamak daripada khalifah, para khalifah. Wa taktsuru, dan jumlah mereka itu adalah banyak. Hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang menggantikan posisi Nabi setelah tidak ada Nabi adalah para khalifah. Kita banyak diingatkan dengan Khulafaur Rasyidin saat bulan Ramadan ini. Di antara saudara-saudara kita, ada yang ketika sholat tarawih di beberapa rakaatnya diselingi dengan salawat dan mengingatkan kepada khalifah pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat.
Dan terus kaum muslimin hidup di dalam kekhilafahan sampai pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, kekhilafahan Turki Utsmani dihapuskan oleh salah seorang agen Inggris, Mustafa Kemal Atatürk. Dan saat itulah kaum muslimin kurang lebih 100 tahun hidup tanpa khalifah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan ayat Al-Baqarah 30 ini dari sudut pandang hukum. Hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta'u. Ayat ini, kata beliau, surat Al-Baqarah ayat 30 ini merupakan asal dari kewajiban dalam pengangkatan imam atau khalifah. Yusma'u lahu wa yuta'u, untuk didengarkan dan ditaati. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, litajtami'a bihil kalimatu wa tunaffidhu bil ahkamal khalifah. Yang khalifah itu juga berfungsi untuk menghimpun perintah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan atasnya hukum-hukum khalifah. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui Imam Al-Qurtubi menjelaskan wala khilafa fi wujubi dzalika bainal a'immah wala bainal ummah. Tidak ada perbedaan terkait dengan kewajiban ini di antara para imam, di antara umat. Tidak ada yang mempunyai perbedaan pendapat atas wajibnya hukum ini. Illa ma ruwiya 'anil Asam, kecuali ada seorang yang diriwayatkan oleh Asam. Haitsu kana 'ani syari'ati asamun. Asam ini artinya tuli. Maknanya adalah tuli dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat ayat dan hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana perjalanan umat ini, perjalanan peradaban Islam ini, sekaligus memberikan sebuah harapan janji dari Allah dan bisyarah dari Rasulullah akan kemenangan kejayaan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani janji Rasulullah, wa 'amilus salihat, dan mereka senantiasa melaksanakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, akan kembali memberikan kemenangan, akan kembali memberikan kekhilafahan bagi mereka di muka bumi ini. Ini surat An-Nur ayat ke-55. Demikian pula hadis riwayat Ahmad tentang bagaimana fase-fase kehidupan kaum muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwatu fikum masyaallah antakun. Adalah ada masa kenabian di antara kalian, masya Allah antakun, dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fase yang pertama, fase diturunkannya nubuwah, kenabian. Tsumma yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah menginginkan mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah fase kenabian, fase yang pertama diangkat Allah Subhanahu wa taala, ada fase yang kedua, yakni fase khilafah, kekhilafahan atas manhaj kenabian. Fatakunu masyaallah antakun, itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tsumma yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah menginginkan mengangkatnya. Jadi ini adalah fase khulafaur rasyidin. Dan itu kemudian diangkat Allah Subhanahu wa taala, fase yang kedua ini. Tsumma takunu mulkan 'adhan fatakunu masyaallah antakun. Kemudian fase yang ketiga adalah kekuasaan yang menggigit. Para muhaddisin mengatakan adalah mereka masih menggigit Islam, yakni
para penguasa, para khalifah yang masih menerapkan Islam, masih dengan fase kekhilafahan, namun mereka banyak melalaikan atau terjadi isa'atu tatbik, terjadi berbagai persoalan-persoalan, kelemahan-kelemahan di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fase yang ketiga. Tsumma yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah menginginkan mengangkatnya. Ini diangkat Allah pada tanggal 3 Maret 1924, kaum muslimin tidak lagi memiliki kekhilafahan. Tsumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu masyaallah antakun. Kemudian fase yang keempat adalah mulkan jabariyatan, kekuasaan yang memaksa kaum muslimin melalaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut para muhaddisin adalah fase yang kita alami sekarang ini. Terjadi berbagai kezaliman karena dipaksa. Ya, tsumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu masyaallah antakun tsumma yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha. Kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Allah menginginkan mengangkatnya. Dan fase yang kelima adalah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada lagi fase khilafah ala minhajin nubuwah. Ini adalah fase yang kelima. Dan dengan izin Allah, fase ini insya Allah akan datang kepada kaum muslimin. Summa sakata. Kemudian Rasul setelah itu diam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ayat Al-Quran dan hadis khabar dari Rasulullah SAW ini, wa'adullah, janji Allah dan bisyarah Rasulullah sudah sangat cukup bagi kita. Sekarang persoalannya adalah bagaimana sikap kita akan janji Allah ini. Apakah yang pertama kita termasuk orang yang memperjuangkan dan menyongsong janji Allah ini, atau yang kedua orang yang santai-santai saja, duduk-duduk saja tanpa melakukan berbagai aktivitas kebaikan, dan na'udzubillah jangan sampai kita termasuk orang yang ketiga yang menghalang-halangi janji Allah dan bisyarah Rasulullah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.